Assalamualaikum, apa kabar anak pinter? Sudah siap hari ini untuk belajar kembali? Jika sudah siap, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sedangkan untuk SBDP, kita akan belajar tentang formasi dalam tarian Bungong Jempa. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat, dan setiap paragraf terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya, gagasan pokok ini terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, jika gagasan pokok berada di awal kalimat, berarti kalimat selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, keempat, sampai selanjutnya, itu termasuk ke dalam gagasan pendukung. Atau sebaliknya, jika gagasan pokoknya terdapat di akhir kalimat, berarti gagasan pendukungnya adalah kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat selanjutnya. Sekarang, coba perhatikan baik-baik bacaan tentang bekerja sama dalam keberagaman. Dalam paragraf pertama, di sana terdapat beberapa kalimat. Yuk kita baca dari kalimat pertama. Kalimat pertamanya, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat kedua, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Kalimat ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat keempat, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kalimat kelima, Udin dan Beni membawa benang kasur. Kalimat keenam, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Dan kalimat ketujuh, kalimat terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Berdasarkan ketujuh kalimat itu, yang termasuk ke dalam gagasan pokok atau inti kalimat, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi, gagasan pokoknya terdapat ke dalam kalimat pertama. Nah, jika gagasan pokok terdapat dalam kalimat pertama, berarti gagasan pendukungnya yaitu kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, kalimat keenam, dan kalimat ketujuh. Gimana anak pintar? Sudah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Jika sudah paham, silahkan kalian lanjutkan. Kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf kedua dan paragraf ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke materi SBDP tentang formasi dalam tarian Bungong Jempa. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang tarian Bungong Jempa. Tarian Bungong Jempa ini berasal dari daerah Aceh. Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Tarian ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat posisi berdiri dan gerakan saat posisi duduk. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa gerakan saat posisi berdiri dan saat posisi duduk. Nah, itu adalah beberapa gerakan tarian Bungong Jempa dalam posisi berdiri dan posisi duduk. Kita lanjut ke materi formasi dalam tarian Bungong Jempa. Apa itu formasi? Formasi itu sama dengan pola lantai. Formasi atau pola lantai adalah garis imajiner yang dibuat oleh penari dalam melakukan gerak tari. Ada beberapa formasi dalam tarian Bungong Jempa. Yang pertama yaitu garis lurus horizontal. Formasi yang kedua membentuk huruf V. Formasi yang ketiga lingkaran dan yang keempat formasinya zigzag.
Agar lebih paham, yuk kita simak beberapa formasi dalam tarian Bungong Jempa. Nah, anak pintar, bagaimana? Sudah paham dengan materi formasi tari Bungong Jempa? Kalau sudah paham, sekarang kalian silahkan lanjutkan untuk mengerjakan tugas berikutnya. Terima kasih, selamat belajar anak pintar.